ulama Syiah turun gunung membela keluarga mereka yang ada di Indonesia hanya untuk memastikan habaib rahasia Allah memunculkan sosok Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk membongkar tembok besar yang dijaga oleh benteng pertahanan, tapi tetap saja tembok besar itu bisa runtuh dan roboh dengan tesis Kiai Imad, meskipun pada akhirnya juga menurunkan nasabah ulama besar Syiah untuk membela nasab habaib, tetap saja menjadi ketawaan warga Nahdien dan umat Islam ketika harus dibandingkan dengan tesis Kiai Imad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video tanggapan dari Kiai Haji Tamam Munji. Nah ini yang menggemparkan kita, yaitu Syekh Mahdi Rajai, yang ternyata seorang Syiah, dan ini kuat dugaan bahwa dengan datangnya atau dibelanya kaum Ba'alawi ini dengan Syekh Rajai yang notabene adalah Syiah, ini merupakan indikasi dari masuknya Syiah ke NU. Apakah benar demikian? Mari kita sama-sama simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi' fiha rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah menunjukkan kepada kita semuanya, memberikan pengetahuan yang terang benderang terkait dengan perkembangan diskursus nasab yang saya kira warga Nahdien dan umat Islam di Indonesia akan semakin mudah memahami dan mengakses informasi terkait dengan keberadaan habaib min Ba'alawi di Indonesia. Sudah tidak menjadi rahasia lagi, sebagian besar habaib di Indonesia itu adalah Syiah. Yang tidak Syiah mungkin yang belajar dengan kiai-kiai pesantren, atau mungkin yang tidak memiliki akses secara langsung dengan komunitas besar habaib. Setidaknya para habaib yang menjadi elit di negeri ini, yang kebetulan telah menjadi public figure atau yang telah memainkan sistem sosial yang di 10 tahun terakhir semakin menampakkan hegemoni mereka dan program-program melalui ilmu pengetahuan untuk membangun relasi kuasa yang tidak seimbang. Ala kulli hal,
kesiahan para habaib di Indonesia ini sudah bisa dilihat dari basis keilmuan yang terkait dengan ketokohan yang sekarang ini sudah berani terus terang-terangan siapa mujtahid mutlak mereka. Ternyata ada mujtahid mutlak selain madzhabul arba'ah. Tentu tidak menutup kemungkinan di era madzhabul arba'ah itu banyak ahli fikih. Ya, tapi yang terverifikasi itu adalah mazhab 4. Dan mereka itulah yang kita kenal sebagai mujtahid mutlak. Karena kalau mengambil mujtahid mutlak secara mazhab 4 itu tidak terverifikasi dalam perspektif keilmuan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah oleh ulama-ulama pandang fadhis kita di awal berdirinya NU, atau para tokoh-tokoh dari ulama sebelum berdirinya NU yang secara langsung memiliki relasi keilmuan dan keberagamaan dari Wali Songo, yang menjadikan Wali Songo sebagai modeling. Dan sekarang para habaib terus terang-terangan memasukkan mujtahid mutlak yang di luar kurikulum kita di lingkungan tradisi Nahdlatul Ulama. Belum lagi kisah-kisah persis model pembelajaran Syiah di dalam mengkultuskan individu, seperti mereka yang dikategorikan sebagaimana Syiah mengkategorikan sistem kemaksuman individu tertentu, diambil juga dari kalangan dan keluarga mereka, yang boleh jadi karena memang ta'assub kepada keluarga, boleh jadi ada komunitas yang dari keluarga yang sebenarnya bukan keluarga Nabi, tapi mengambil ikon dari terminologi Ahlul Bait, dan yang jadikan imam adalah mereka yang memiliki jalur penasabah dengan Ahlul Bait. Ikon yang diambil adalah Ahlul Bait. Bisa jadi komunitas Syiah ini adalah mengambil ikon Ahlul Bait, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya langsung dengan Ahlul Bait, hanya untuk mengambil ikon. Ternyata banyak dari kalangan Ba'alwi yang notabene mereka diketahui sebagian dari kalangan Syiah, bahkan sebagian besar dari kalangan Syiah, hablogrupnya bukan hablogrup Quraisy. Dari perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya nampak Allah membuka siapa sebenarnya Ahlul Bait dan keturunannya itu, dan siapa yang memainkan politik kehendak kuasa atas nama Ahlul Bait dan keluarganya. Sekarang ini banyak di Indonesia Habib-habib ketika dicek DNA-nya tidak memiliki DNA yang memiliki asal-usul satu komunitas Quraisy atau yang langsung tersambung ke Nabi Mustafa Muhammad SAW. Quraisy saja tidak. Bagaimana mungkin bisa tersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW? Tapi mereka menggunakan istilah Ahlul Bait. Bisa jadi itulah yang disebut distorsi, yang sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok Syiah untuk menghancurkan Islam, mengambil ikon yang paling berwibawa, yang paling bermakna dari gerakan Islam ini, dari umat Islam, sehingga mereka bisa memainkan atas nama Ahlul Bait dan keluarga Nabi. Sekarang ketahuan
ternyata dalam posisi terjepit terkait dengan kenasaban habaib. Dalam posisi seperti ini, akhirnya yang dari komunitas Syiah, komunitas besar Syiah Iran, turun gunung membela para habaib di Indonesia. Siapakah tokoh itu? Sayyid Mahdi Rojai. Turun gunung. Sayyid Mahdi Rojai, nasabah Iran, turun gunung. Tapi Allah Al-Khaliq, kalau sudah menjadi iradah Allah, mau dikemanakan? Kalau Allah sudah membuka jalan, memberikan titik terang, memberikan kejelasan terkait dengan sebuah perkembangan kondisi, realitas historis, keilmuan, dan hal-hal yang ditutupi oleh siapapun tidak akan bisa ditahan ketika Allah sudah membukanya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Ketika Allah sudah melepas, tidak ada yang bisa menahan. Ketika Allah menahan, tidak ada yang bisa melepasnya. Betul-betul fenomena ini kita saksikan di depan mata kita. Ditutup serapat apapun tentang kenasaban habaib ketika mengalami titik terberat untuk menahan era keterbukaan teknologi informasi ini, tetap saja tidak bisa dibendung. Dan akhirnya juga ulama Syiah turun gunung membela keluarga mereka yang ada di Indonesia hanya untuk memastikan habaib, Masya Allah, memunculkan sosok Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk membongkar tembok besar yang dijaga oleh benteng pertahanan, tapi tetap saja tembok besar itu bisa runtuh dan roboh dengan teses Kiai Imad, meskipun pada akhirnya juga menurunkan nasabah ulama besar Syiah untuk membela nasab habaib. Tetap saja menjadi ketawaan warga Nahdien dan umat Islam ketika harus dibandingkan dengan tesis Kiai Imad. Ternyata pembelaan Mahdi Rojai pada akhirnya juga runtuh. Belum lagi pembelaan Mahdi Rojai ketika harus dibandingkan dengan hasil uji tes DNA. Pembelaan Mahdi Rojai ternyata dari hasil tes DNA, kajian filologi yang disampaikan oleh Prof. Manahem Ali, ternyata juga tidak bisa mempertahankan keakuratan kenasaban habaib. Dan justru kehadiran Sayyid Mahdi Rojai, ulama Syiah, ulama besar Syiah yang membela habaib di Indonesia ini, memastikan memang habaib memiliki tradisi yang lebih dekat dengan Syiah dibandingkan dengan warga Nahdien di Nusantara ini. Salahkah itu? Manusiawi. Jika Mahdi Rojai memiliki ikatan kejiwaan, tegolarane ora tega patine, meskipun jauh di sana dengan Iran dan Indonesia, tapi tidak tega juga untuk tidak turun gunung membela para habaib agar
keluarga Syiah yang ada di Indonesia ini bisa lebih lama bisa bertakliyah, membohongi umat, menutupi kesyiahan, sehingga pelan-pelan pada saatnya tiba, ketika tidak segera ketahuan, masyarakat ini akan masuk dalam tradisi Syiah. Saya ingin rakyat Indonesia, masyarakat, warga Nahdien memahami betul bahwa yang dilakukan oleh Kiai Ahmaduddin Otsman ini untuk membuka hasanah, meluruskan sejarah, membangun eksistensi kita sebagai warga negara untuk tidak merasa rendah diri, inferior di hadapan para habaib, betul-betul membangun kesetaraan. Toh pada akhirnya dengan munculnya Syed Mahdi Rojai, kita semua sadar bahwa mereka itu orang Syiah. Ada yang Sunni dari habaib karena mungkin latar belakang, tapi pada hakikatnya mereka banyak yang Syiah yang harus kita waspadai. Tetap kita hormati sebagai bagian daripada hasanah keragaman dan keberagaman di Nusantara ini. Tapi kita warga NU, umat Islam punya identitas sendiri sebagai kekhasan dari hasanah pribumisasi Islam wali songo. Karenanya mari kita memahami diskursus nasab ini secara konkret, secara materi yang nampak, empiris, sehingga kita memahami keberadaan habaib tidak dalam pemahaman yang halu, yang imajinatif, yang berdasarkan doktrin-doktrin yang justru kontra dengan hasanah Islam Nusantara. Kita dibawa ke alam mimpi-mimpi para habaib. Bagaimana untuk mengetahui itu? Ikuti dialektika perkembangan pemikiran, ikuti dialektika dari realitas yang ada dari waktu ke waktu sejak kolonial Belanda hingga sekarang ini. Ikuti dialektikanya. Kita punya bangsa, kita punya keluarga besar, kita punya leluhur yang harus kita pertahankan semuanya untuk menjaga marwah dan martabat kita semua. Tentu kita akan menghormati siapa yang berbeda dengan kita, termasuk dari keluarga-keluarga habaib yang takal dengan berawal dari imigrasi, dari yang bukan dari kita, tapi kita menghargai karena sudah menjadi bagian daripada kita. Tapi kita harus tahu, nyawa pun dihalalkan melalui sebuah fatwa di era kolonial. Tidak peduli kealiman dari ulama mereka, tapi kalau pada akhirnya menghalalkan darah para pejuang-pejuang negeri ini, haruskah kita percaya? Kita harus rasional dan logik memahami perkembangan sejarah para habaib. Misalnya ada pertanyaan, tapi di catatan beberapa ulama di beberapa kitab menyebutkan sanad keilmuan dari para habaib. Ya, itu kalau benar. Kalau tidak, darah aja mereka halalkan, apalagi catatan. Kemanusiaan aja mereka abaikan, apalagi catatan. Karenanya tentu kita tidak ingin membangun kebencian, tapi kita memahami realitas sejarah secara logik,
secara rasional, sehingga kita betul-betul memiliki power eksistensi yang tidak mudah dimainkan oleh ideologi luar. Para habaib di negeri ini membawa ideologi luar, bukan ideologi bangsa kita. Core value dari luar, bukan core value dari Nusantara. Nilai-nilai keberagamaan dari luar, bukan nilai-nilai keberagamaan dari pribumisasi Islam wali songo. Kita bisa berdiskusi dalam konteks pengetahuan, kita bisa saling menghormati dalam konteks keberagamaan, tapi kita tidak harus melepaskan core value kita, tradisi kita, asal usul keilmuan kita, dan ikatan kita untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Terbuka untuk ideologi luar, tapi tidak boleh melepaskan ideologi kita sendiri dalam membangun keberagaman dan keragaman khas keyakinan kita sendiri yang tumbuh di negeri kita melalui proses pemahaman panjang keberagamaan para luhur yang membentuk dalam hasanah kita sekarang ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali panjang dan lebar beliau sampaikan. Ini merupakan sesuatu hal yang analisis panjang dari beliau ya. Nah, jadi dengan hadirnya kata beliau Syekh Mahdi Roja ini membuka pintu bagi kita bahwa yang kebanyakan dari klan Ba'alawi ini mempunyai paham Syiah. Kenapa? Karena dengan hadirnya Mahdi Rojai ini, yaitu ulama besar Syiah dari Irak, merupakan sesuatu hal yang menjadi rujukan utama bagi para klan Ba'alawi ini di dalam memutuskan perkara, terutama di dalam bab nasab. Dan tadi Kiai Haji Ubaidillah sempat menyampaikan bahwa ini merupakan sesuatu hal indikasi bahwa apakah NU itu akan lebih tergerogoti dengan paham-paham seperti ini. Mudah-mudahan kita sebagai warga Nahdliyin tentunya tidak kecolongan dalam hal paham Syiah dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi. Luar biasa sekali. Yaitu sekarang sudah terang-terangan mereka menampakkan mujtahid utama mereka. Nah, seperti yang kita bahas tadi dalam hal ini, yaitu Syekh Mahdi Rojai yang merupakan notabene dalam tanda kutip Syiah ya. Lalu kemudian dalam pembelajarannya, ajarannya maupun kemaksuman para tokoh-tokohnya, ini ajaran-ajaran Habib Ba'alawi ini kebanyakan mirip dia dengan Syiah. Bagaimana ajarannya, bagaimana kemaksuman daripada ya dalam tanda kutip maksum ya, atau mulia kemuliaan daripada para leluhur mereka yang terlalu mengagung-agungkannya, ini lebih mirip, lebih dekat ke paham Syiah, bukan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kata Kiai Haji Ubaidillah. Lalu kemudian Syekh Mahdi Rojai menjadi ketawaan Nahdiyah. Nah, ini Nahdiyin. Ini merupakan satu hal yang saya juga agak sedikit ketawa melihatnya ya. Kenapa? Karena dengan menurunkan mujtahid terakhir mereka, mujtahid utama mereka yang notabene Syiah, lalu kemudian jawaban-jawabannya itu ketika langsung dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu pada Suka TV maupun di lewat track record yang sudah kita upload. Ya, jawaban-jawaban Syekh Mahdi Rojai ini mudah sekali dipatahkan, terutama ini yang tidak masuk akalnya itu salah satunya ketika ada orang yang sudah masyhur selama 100-200 tahun, lalu kemudian itu sudah membuktikan bahwa tidak ada
catatan, dokumen, dan lain sebagainya, ketika ada orang yang mengakuinya di 200 atau 300 tahun, itu sudah cukup menjadi bukti tanpa melihat bahwa kitab sezaman ada yang menulis itu. Ini merupakan satu hal yang menjadi kelucuan bagi kita gitu. Lalu kemudian yang dilakukan Kiai Haji Imad ini merupakan sebuah pintu hasanah. Nah, ini merupakan suatu hal yang bagi kita Kiai Haji Imaduddin itu, kalau kita lihat, membangun kesetaraan ya. Tidak ada sistem kelas dalam sosial, kelas 1, kelas 2. Tidak ada. Kita semua sama. Artinya di dalam hal segi beribadah kepada Allah kita semua sama. Tidak ada yang mulia, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang tidak. Tidak ada yang menjadi majikan, tidak ada yang menjadi anak buah di dalam kita bernegeri ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pintu bagi kita untuk memahami siapa sebenarnya Ba'alawi ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.